Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah online Korps Polonia Jakarta. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia izinkan kita hidup sampai di penghujung tahun ini. Hanya tinggal beberapa jam kita akan tinggalkan tahun 2020 dan siap memasuki tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai tanda syukur kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kami ucapkan kepadamu untuk berkat pertolongan dan kasih setia Tuhan yang telah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau sudah mendahului perjalanan hidup kami sampai pada hari ini, malam ini 31 Desember 2020, yang tidak berapa lama lagi kami akan tinggalkan tahun 2020 untuk siap memasuki tahun yang baru. Tuhan, sebelum kami tinggalkan tahun ini, kami ada bersama-sama memuliakan dan menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang tahun 2020. Itulah sebabnya ya Bapak, ibadah tutup tahun malam ini hanya dialaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah kiranya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya membacakannya dan menguraikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sucikan hati pikiran kami, berkati pendengaran kami ya Tuhan, supaya ketika firman Tuhan ini dibacakan dan ditaburkan uraiannya, Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami diberikan pengertian yang baik oleh Tuhan untuk dapat memahami apa maksud Tuhan berbicara kepada kami malam hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur,
Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak bulan Juni yang lalu, saya mempunyai tugas khusus untuk mendampingi 2 orang cucu saya yang memulai sekolah mereka dengan cara pendidikan atau pengajaran jarak jauh atau PJJ. Saudara-saudara sekalian, saya perhatikan beberapa mata pelajaran yang diajarkan oleh guru mereka. Ada pelajaran yang sangat penting, ya, yang sangat mendasar, yang perlu diketahui oleh anak-anak. Salah satu dari cucu saya masih duduk di TK A atau TK kecil. Sekali waktu saya duduk mendampingi dia belajar, guru mengajarkan kepada dia tentang panca indera. Diperkenalkan ada beberapa panca indera yang perlu diketahui oleh anak-anak, dan salah satunya adalah telinga. Guru tersebut menjelaskan bahwa telinga itu sangat diperlukan oleh setiap orang dan fungsinya adalah untuk mendengar. Nah, saudara-saudara sekalian, cucu saya yang lain yang tertua baru duduk di kelas 1 SD. Saudara sekalian, di samping pelajaran-pelajaran yang lain yang dia pelajari dan diberikan oleh gurunya, ada satu pelajaran yang dia terima dan sering kali ini dilakukan, yaitu pelajaran untuk melatih pendengaran. Ya, guru tersebut mengatakan bahwa saat ini kita akan belajar, atau saya akan memberikan pelajaran imla. Nah, saudara sekalian, guru tersebut mendiktekan beberapa kata, ya paling banyak hanya 5 saja, 5 kata. Kemudian anak-anak atau murid-muridnya mendengar apa yang diucapkan oleh guru itu sebanyak 3 kali. Dan pada waktu guru itu mendiktekan kata yang dimaksud, anak-anak dipersilakan untuk menulis. Nah, saudara-saudara sekalian, saya perhatikan cucu saya, apabila dia tidak mendengar dengan baik, maka pasti dia tidak bisa menulis kata yang diucapkan oleh guru-guru. Dan teman-teman dari cucu saya itu seringkali mengulangi pertanyaan apa dan apa, minta diulangi kata tersebut. Saya tahu bahwa ini disebabkan karena mereka mungkin tidak konsentrasi, tidak mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan oleh guru. Nah, saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan firman Tuhan yang tadi saya sudah baca, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya ambil sebuah judul yang tadi saya sudah bacakan dari ayat terakhir dari 1 Samuel pasal 3, yaitu ayat yang ke-10. Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, saudara sekalian, saya ingin berbicara tentang kata mendengar. Transaksi yang dilakukan Allah dengan manusia, saudara sekalian, selalu indah dan menakjubkan. Ada sesuatu yang misterius dan tidak masuk akal jika kita memikirkan bagaimana cara Allah berbicara kepada setiap manusia. Ayat-ayat Alkitab yang saya baca menjelaskan bagaimana cara Allah berbicara
dengan seorang anak kecil yang kelak di kemudian hari akan menjadi seorang nabi dan pemimpin yang hebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita pelajari lebih dalam lagi beberapa ayat dari firman Tuhan ini. Dan pasti ada hal-hal yang penting yang saudara dan saya perlu ketahui sebelum meninggalkan tahun 2020 dan masuk ke tahun yang baru nanti. Pelajaran yang pertama adalah, saudara sekalian, Samuel tinggal jauh dari kedua orang tuanya. Samuel diserahkan oleh orang tuanya kepada Imam Eli sebagai bukti nasar dari ibunya ketika berdoa meminta seorang anak. Ibunya, Hana, berdoa kepada Tuhan agar dia dan ayahnya dikaruniai seorang anak. Maksudnya, Hana dan suaminya dikaruniai seorang anak, dan Allah menjawab doanya. Itulah sebabnya dia menyerahkan Samuel kecil itu untuk melayani di bait Allah. Sampai saat itu Tuhan masih terus berbicara kepada orang-orang tertentu, saudara sekalian, dengan cara yang sangat misterius. Nah, saudara sekalian, ini berarti bahwa sampai hari ini, sampai malam ini, sampai detik ini pun Tuhan masih terus berbicara kepada saudara dan saya. Dan Tuhan mempunyai rencana tersendiri untuk hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak mengerti bagaimana perasaan Samuel kecil yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, yang mungkin tidak bisa bermanja-manja seperti kebanyakan anak-anak, termasuk anak cucu kita juga. Dia tinggal seorang diri dan mungkin merasa kesepian. Dan pada saat itu Tuhan datang dan berbicara kepada Samuel. Pelajaran yang kedua, saudara sekalian, Tuhan berbicara kepada Samuel ketika dia masih kanak-kanak. 1 Samuel 3 ayat 1. Saudara sekalian, tidak diketahui pada usia berapa pada waktu itu Allah datang dan berbicara secara pribadi kepada Samuel. Yang dicatat di dalam Alkitab adalah bahwa ketika itu ia masih anak-anak. Bapak, Ibu sekalian, kadang-kadang kita meremehkan anak-anak. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan anak-anak. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya berbicara kepada orang dewasa dan lanjut usia saja. Ternyata, saudara sekalian, hal ini tidak benar. Karena apa yang dialami Samuel membuktikan bahwa Allah juga memperhatikan anak-anak. Allah juga dapat berbicara kepada anak-anak, bahkan semua usia, termasuk kita semua. Pelajaran yang ketiga adalah suara Tuhan datang kepada Samuel di keheningan malam. Saudara sekalian, pada waktu Allah berbicara kepada Samuel, bukan pada siang hari, tetapi di keheningan malam. Kemungkinan di siang hari Samuel sibuk dengan pekerjaannya. Pemazmur di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11, Alkitab mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara sekalian, suara Tuhan itu lembut. Ia tidak pernah menggunakan suara tinggi, bahkan berteriak ketika berbicara kepada kita. Ia berbicara dalam ketenangan, lemah lembut, dan hanya bisa didengar oleh orang-orang yang mencari Dia di dalam ketenangan dan doa. Saudara sekalian, suara Tuhan itu datang kepada kita secara pribadi. Beritanya langsung datang secara pribadi dan menjawab kebutuhan kita.
Pelajaran yang keempat, saudara sekalian, Samuel tidak memahami suara Tuhan secepatnya, tidak bisa menangkap secepatnya suara siapa itu. Dari firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa Samuel tidak memahami, tidak mengetahui suara yang memanggil namanya 4 kali. 4 kali Tuhan memanggil namanya, yaitu 1 Samuel 3 ayat 4, ayat 6, ayat 8, dan ayat 10. Samuel membutuhkan seseorang, yaitu Imam Eli, untuk mengetahui siapa sebenarnya yang memanggil namanya. Dan atas petunjuk Imam Eli, maka Samuel menjawab panggilan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda sepanjang tahun 2020 ini mendengar panggilan Tuhan di hati kita dan kita tidak secepatnya memahami siapa sebenarnya yang memanggil, atau yang memanggil saudara adalah Tuhan? Dari pengalaman Samuel ini, saudara sekalian, kita mengetahui bahwa pendengaran saudara dan saya sangat terbatas. Pendengaran kita tidak sehebat dengan pendengaran Tuhan atas jawaban doa-doa kita. Itu sebabnya cucu saya perlu belajar, dan guru perlu mengajar dan melatih, menajamkan pendengaran anak-anak, supaya dengan pendengaran yang baik, maka pelajaran apapun dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Saudara-saudara sekalian, pendengaran kita tidak sempurna, sangat terbatas. Dan kadang-kadang Tuhan memakai orang lain atau peristiwa-peristiwa tertentu untuk memperjelas panggilannya di hati kita masing-masing. Pelajaran yang kelima, Samuel memerlukan bantuan seseorang untuk memahami dan mengerti siapa sebenarnya yang memanggil dia. Pengalaman Samuel adalah pengalaman saudara dan saya juga. Kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan bantuan orang lain. Entah itu keluarga kita, entah itu tetangga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, siapa saja. Kita memerlukan bantuan orang lain. Berulang kali Tuhan memakai para orang tua untuk membantu anak-anak mereka mendengar suara Tuhan. Para pendeta juga atau opsir dapat dipakai Tuhan untuk membantu mendengar suara Tuhan. Jadi saudara sekalian, jangan abaikan petunjuk orang lain apabila mereka berbicara kepada kita. Untuk anak-anak, jangan abaikan kata-kata orang tua, karena kemungkinan besar itu adalah suara Tuhan bagi saudara dan saya. Dan pelajaran yang keenam, Tuhan terus berbicara. Dia tidak pernah berhenti berbicara kepada mereka yang mau mendengar. Saudara sekalian, tadi dikatakan juga di dalam ayat yang ke-10, saudara sekalian, Samuel berkata, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita mengetahui bahwa Tuhan berbicara kepada mereka yang selalu belajar firman Tuhan melalui Alkitab. Banyak kata-kata atau nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita lewat pembacaan firman Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan berbicara kepada kita juga bisa melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau pendeta.
Tuhan juga dapat berbicara kepada kita melalui nyanyian pujian yang kita nyanyikan bersama-sama. Syair lagunya, kata-katanya akan mendorong kita, menyemangati saudara, dan itulah suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada kita dengan suara yang lembut dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang penutupan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, termasuk saya, apakah pengalaman Samuel ini menjadi pengalaman kita semua? Pernahkah kita dengan tulus hati ketika mendengar suara Tuhan kita menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar? Atau mungkin kita masa bodoh, kita tidak peduli, kita lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita lebih sibuk dengan usaha pekerjaan kita, takut nanti jangan sampai dapur kita tidak mengepul. Saudara sekalian, peristiwa atau firman Tuhan ini mengajar saudara sekalian, kata-kata dari Samuel mengajar saudara-saudara dan saya supaya fokus kepada Tuhan. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui kasih-Nya. Dia akan berbicara kepada kita melalui rencana-rencana ke depan. Tuhan akan membantu kita untuk mendengar suara-Nya. Saya tidak tahu bagaimana perencanaan saudara untuk menjalani tahun yang baru nanti. Tapi nasihat firman Tuhan, saudara sekalian, dengarlah suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Marilah kita membaca Alkitab kita supaya kita mendengar suara Tuhan. Sehingga apabila rencana-rencana saudara dan saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan dapat memperbaikinya. Saudara sekalian, Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk masa depan saudara dan saya. Samuel diserahkan oleh kedua orang tuanya selagi masih kanak-kanak sebagai nasar dari orang tuanya. Saudara sekalian, disitulah Tuhan sudah merancang masa depan Samuel, bahwa kelak di kemudian hari dia akan menjadi orang yang hebat, nabi yang hebat. Saya kira Tuhan juga berbuat sama untuk saudara dan saya. Dia mempunyai rencana yang indah untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita. Dia akan membeberkan kepada kita harapan-harapan apa saja yang diinginkannya melalui kita. Jadi saudara sekalian, jika kita mendengar dan mau bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan merealisasikan kehendak-Nya bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita bisa melalui tahun 2020 ini. Berbagai macam masalah sudah kita hadapi. Kalau saudara dan saya sampai saat ini diberikan kesehatan, masih segar, masih dapat ke gereja, masih dapat bekerja, diberkati oleh Tuhan dengan bermacam-macam berkat. Saudara sekalian, mari kita terus mendengar suara Tuhan. Mari kita terus berkata kepada Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, hambamu ini siap mendengar. Jangan sampai kita memutuskan hubungan kasih antara Tuhan dan kita, karena kesibukan-kesibukan yang saudara dan saya lakukan setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan lupa membaca Alkitab kita setiap hari, setiap saat di mana saudara membutuhkan Tuhan. Karena dari pembacaan-pembacaan Alkitab, dari renungan-renungan pagi yang saudara baca setiap hari, dari pelajaran-pelajaran Alkitab yang saudara terima di gereja, maka akan membuat hubungan saudara dan saya akan semakin dekat dengan Tuhan.
Saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk berkata kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Berbicaralah kepadaku ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Saudara sekalian, tajamkan pendengaran kita agar supaya suara Tuhan yang lembut itu terus menerus berbicara kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak salah langkah, tetapi mengandalkan Tuhan setiap saat. Saudara sekalian, selamat meninggalkan tahun 2020 dengan segala macam permasalahan. Tinggalkan itu sebagai kenang-kenangan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Apakah itu menyenangkan atau kenangan yang tidak menyenangkan? Tidak apa-apa saudara sekalian. Marilah bersama-sama memasuki tahun yang baru. Karena di tahun yang baru ada harapan-harapan yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Yang penting bagi Anda dan saya, taat kepada firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara dan saya, dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih banyak kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan uraian, kami dapat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini menolong kami untuk melakukan seperti yang Tuhan rindukan. Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Kami sangat terbatas di dalam segala hal. Itulah sebabnya kami mohon, sertailah kami Tuhan. Memasuki tahun 2021. Perjalanan di depan kami ya Tuhan, supaya kami hanya mengikuti jejak Tuhan. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, bersama dengan keluarga mereka untuk merayakan perpisahan tahun. Kiranya pengalaman tahun ini akan menjadikan kami Tuhan orang-orang yang setia kepada Bapa di surga. Inilah doa syukur kami, inilah kerinduan dan harapan kami. Doa ini hanya hamba persembahkan di dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Berpisah, selamat tinggal tahun yang lama, penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kebahagiaan